Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, gimana nih perasaan kalian jika kalian dikhianati oleh teman, sahabat, ataupun pacar kalian yang tentunya bikin nyesek guys. Namun di sini yang dikhianati akan membangkitkan kekuatan yang terpendam guys. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini, yang dimana MC kita dikhianati kemudian mati dan kemudian hidup kembali dan menjadi overpower guys. Nah, pada video kali ini Mimin telah merangkum 8 donghua dengan MC yang dikhianati dan kemudian akan membalas dendam guys, yang tentunya overpower dan memiliki alur cerita yang menarik, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Ling Jiangsung atau Spirit Sword Sovereign. Donghua ini menceritakan Chu Xingyung atau kita singkat aja Chuyung. Ia adalah tuan muda dari keluarga Chuyeng yang dulunya sangat mendominasi karena kekuatannya. Namun sekarang di kota Xifeng, reputasi keluarga Chu dikenal sebagai klan yang runtuh. Namun suatu hari Chu Xingyung dengan percaya diri melamar keluarga kedua dari keluarga Sui, yaitu Liu Xiang. Walaupun awalnya ia dianggap sampah oleh keluarga Sui, ia akhirnya diterima. Alasan ia melamarnya karena suatu hari keluarga Chu dibantai oleh orang tak dikenal, dan sejak saat itu ibu dan ayah Chu Xingyung menghilang. Dulunya Chu Xingyung adalah orang yang kuat dan akan menembus rank Martial Emperor. Namun temannya secara diam-diam ia dikhianati dan dibunuh, dan kemudian ia berinkarnasi dengan bantuan batu reinkarnasi guys. Disinilah awal perjalanannya lagi dan akan membalaskan dendam dan mencari orang tuanya guys. Yang kedua, Wusen Susai atau Martial Master. Donghua ini menceritakan beberapa ratus tahun yang lalu, pemuda yang sangat berbakat bernama King Seng di usianya yang sangat muda yang telah berhasil menguasai berbagai macam teknik bela diri tingkat tinggi. Namun suatu ketika ia dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya yang berencana untuk membangun kekaisaran Tiang Yuan, di mana jika King Seng dibunuh, pembangunan kekaisaran ini akan berjalan lancar. Di sini juga sahabatnya ingin mengambil pusaka pedang yang ada di tangan King Seng. Namun di sini MC kita tidak ingin menyerahkannya dan lebih memilih untuk membuang pedang itu. Nah, pada saat ia membuangnya menyebabkan sebuah ledakan dan menyebabkan MC kita terjatuh ke dalam jurang. Namun bukannya meninggal, ia malah terbangun di tubuh seorang remaja berusia 12 tahun di daerah terpencil. Nah, disinilah awal perjalanannya guys untuk membalaskan dendamnya. Yang ketiga, Nitiang Sisung atau Against the Sky Supreme. Seluruh alam semesta dibagi menjadi alam semesta dalam dan alam semesta luar. Kedua alam semesta ini adalah musuh satu sama lain. Nah, pada donghua ini akan menceritakan Tiang Yuan yang merupakan seorang sampah di keluarganya. Namun ia adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, merupakan dewa tertinggi, di mana di kehidupan sang dewa supreme sebelumnya ia dikhianati dan dibunuh oleh rekan dewanya yang ia anggap saudaranya, dan kemudian ia berinkarnasi dan berencana untuk kembali ke alam dewa untuk membalaskan dendamnya guys. Yang keempat, Wanji Dusung atau 10,000 Word. Donghua ini menceritakan Ling Feng yang sedang bersama tunangannya bernama Ji Mangyao yang ingin memadatkan kekuatan jiwanya dan kemudian memberikan Ling Feng sebuah pil pembeku darah agar bisa memadatkan jiwa pedangnya di mansion. Ling Fei merupakan legenda di kerajaan Tiangwu karena di usianya yang berusia 16 tahun ia sudah bisa membuat kerajaannya terkenal. Di kerajaan Tiangwu ia sudah berlatih selama 8 tahun dan ia siap memadatkan jiwa pedangnya. Saat melakukan uji coba, ia mendapatkan jiwa pedang tingkat raja dan hampir menyempurnakannya ke tingkat kaisar guys. Namun saat itu ia tiba-tiba ditusuk oleh tunangannya dari belakang dan merebut jiwa pedang tingkat sempurnanya. Namun di saat itu ia pingsan dan kemudian kalungnya bersinar guys dan membawanya ke dalam dimensi yang berbeda.
Dan ketika ia sadar, ia melihat jiwa dewa-dewa kuno yang bersemayam di pemakaman para dewa. Nah, disinilah ia mendapatkan kekuatan dewa dan semakin kuat guys untuk membalaskan dendamnya. Yang kelima, Wang Yu Fengsheng atau Lord of Planet menceritakan ayah Yung Fei Sue, Yung Tianggeng, dan saudara laki-lakinya Yung Fei Sang yang dibunuh secara tragis 8 tahun yang lalu dalam misi mengawal Nadi Naga, yang dimana ayahnya melakukan pertarungan dan saudaranya mencari Yung Fei Sue. Namun ia dikhianati dan ditusuk dari belakang oleh bawahannya sendiri guys. Di situ hanya Yung Fei Sue muda yang tersisa di garis keturunan keluarga Yung. Saat itu Yung Fei Sue sedang tersesat ke dalam hutan dan mengikuti suara yang memanggilnya, dan tidak sengaja jatuh dan bertemu seekor naga yang telah dirantai yang memang sudah menunggunya, dan kemudian ia dirasuki oleh naga itu. MC kita yang baru saja menekan naga di tubuhnya menerima berita sedih tentang kematian tragis ayah dan saudara laki-lakinya. Nah, dia menganggur dalam kegelapan, tetapi di belakang punggungnya dia mengumpulkan sebuah organisasi bernama Shadow untuk menyelidiki misteri tahun itu secara diam-diam dan membalaskan dendam ayah dan saudaranya guys. Yang keenam, Sangwo Qiangniang atau Millenniums of Warring State menceritakan streaming gaming bernama Jiking yang bermain game dengan karakternya yang OP parah karena habis ditopak guys. Bocil epep nih guys. Nah, dan kemudian setelah ia mendapatkan telepon, ia menggunakan bantuan Shao Hao Bon atau gelang kunonya untuk masuk ke dalam game itu. Yang itu pada saat periode musim semi dan gugur yang dipenuhi dengan peperangan antar kerajaan. Dan kemudian ia terjatuh dan dirawat oleh seorang wanita cantik yang walaupun akhirnya ia dikhianati oleh perempuan itu, namun disinilah ia menjadi overpower dan membantai semua yang melawannya dan akan membalaskan dendamnya. Yang ketujuh, Jiandao Di Yixiang atau Supreme Sword God. Donghua ini menceritakan master pedang Xuanzong yang merupakan sosok yang ditakuti oleh semua praktisi yang telah meninggal, dan setiap muridnya berkhianat dan ingin mendapatkan pusaka milik gurunya, hingga pertempuran sengit pun terjadi. Nah, setelah 500 tahun pun berlalu dan Xin berganti ke sebuah kota dengan menantu yang dianggap tidak berguna bernama Sui yang merupakan MC kita. Sui adalah pendekar pedang yang kuat di kota itu, namun terjadi kecelakaan yang menghilangkan kultivasinya. Di sini ia telah menikah dengan keluarga Wen yang banyak banget nih yang menyayangkan pernikahannya. Di sini ia ingin menjadi lebih kuat, hanya ingin membalaskan kematian dari ibunya. Dan perlu diketahui sosok dari Sunyi itu adalah reinkarnasi dari master pedang itu guys. Dan tak lama Sunyi membangkitkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Dia mulai bertarung dengan kekuatan keluarga Su. Ketika keluhan ini diselesaikan, Sui akan kembali ke Dahuang Jiuzhou untuk menemukan murid-murid yang mengkhianatinya satu persatu dan mengakhiri keluhannya. Yang kedelapan, Duo Shuangxi. Donghua ini belum rilis guys dan akan rilis di fall 2022 ini. Kita masukkan di list karena siapa tahu nanti dia akan rilis guys. Jadi kalian bisa langsung tonton tentunya. Donghua ini akan menceritakan setelah agen peraih medali emas dikhianati dan dibunuh oleh temannya sendiri, dan kemudian dikhianati juga oleh organisasinya guys. Ia ditarik oleh 9 cermin penghancur dengan memiliki kecantikan yang misterius, dan ia mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali atau berinkarnasi. Dalam kehidupan barunya, Chu Yue mengubah cara hidupnya. Pada saat itu di dunia Xiu Shuang sedang berjuang juga untuk hegemoni. Di sini MC kita Chu Yue menetapkan tujuan kecil untuk dirinya untuk menjadi yang terkuat dan akan membalaskan dendamnya. Nah, itu dia guys, 8 Donghua dengan MC yang dikhianati dan kemudian menjadi overpower guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain yang sesuai dengan tema yang di atas, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa tahu dan menontonnya. Untuk kalian juga nih yang sudah nonton, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, yang mana menurut kalian yang paling seru dari list yang di atas. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu.
Tapi sebelum kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.